Los narcos viven en Dubái y en Miami, y por ahí los cazamos en algunas ciudades de Colombia. Y son de todos los países del mundo y no colombianos en su mayoría, porque aquí nos quedamos con el pecado y sin el género. Los dólares dolorosos y olorosos y putrefactos se mueven en la banca mundial y no en la banca de Colombia. It's a long walk to face the wrath of American justice for Nicolas Maduro and his wife Celia. Dressed in matching tan prison uniforms, they're led in handcuffs from a chopper headed to their first court appearance, surrounded by heavily armed federal agents. Apa yang akan terjadi jika Amerika Serikat dan Rusia akhirnya terlibat perang senjata? Jika perang dingin yang berlangsung selama 44 tahun sudah cukup mengerikan, bagaimana jika kedua negara ini benar-benar saling serang? Bumi pasti akan digoncang huru-hara perang yang begitu mematikan. Di tahun 2026, konfrontasi militer antara Rusia dan Amerika Serikat nampaknya semakin tak terhindarkan. Donald Trump cari gara-gara setelah menangkap kapal tanker minyak Rusia. Vladimir Putin segera membalas dengan mengirim kapal selam berkemampuan senjata nuklir ke Laut Karibia. Negeri Paman Sam tidak hanya mendapat ancaman dari Rusia, tapi juga negara-negara Amerika Latin. Bolivia, Kuba, hingga Kolombia bersiap angkat senjata jika Amerika Serikat berani masuk ke teritori mereka. Bagaimanakah situasi genting Donald Trump yang dipojokkan musuh-musuhnya? Donald Trump berulah memancing kemarahan Rusia. Amerika Serikat belum berhenti membuat huru-hara dengan negara lain. Setelah menikam Venezuela lewat penculikan Nicolas Maduro, sekarang Amerika Serikat cari masalah dengan Rusia. Ketegangan dua musuh lama ini berpotensi kembali pecah dalam waktu dekat. Washington baru saja membakar bara perseteruan baru dengan Moskow. Amerika Serikat baru saja menyita kapal tanker minyak berbendera Rusia yang terkait dengan Venezuela. Berbagai informasi menyebut kapal tanker itu memang sudah dikejar Amerika Serikat selama berminggu-minggu. Kapal yang awalnya dikenal sebagai Bella One ini ditangkap oleh pasukan Coast Guard. Sebagai informasi, Coast Guard adalah unit khusus militer Amerika Serikat di bidang keamanan maritim. Keberhasilan meringkus kapal tanker Rusia ini langsung dirayakan oleh pemerintah Amerika Serikat. Kristi Noem selaku Menteri Keamanan Dalam Negeri dengan bangga mengapresiasi kinerja USGC Munro, kapal pemotong kelas legenda ke-6 Amerika Serikat. Awak kapal yang heroik dari USCGC Munro mengejar kapal ini melintasi lautan lepas dan melalui badai berbahaya, menjaga pengawasan yang teliti, dan melindungi negara kita dengan tekad dan patriotisme yang membuat orang Amerika bangga, ujar Kristi. Namun, satu hal yang luput dari perhatian Amerika Serikat adalah konsekuensi dari penangkapan ini. Rusia tidak akan tinggal diam melihat kapal tankernya ditawan oleh negeri Paman Sam. Saat kejadian berlangsung, kapal selam Rusia sebenarnya berada di dekat TKP, namun mereka terlambat mencegah operasi penangkapan yang dilakukan pasukan militer Amerika Serikat. Kegagalan ini langsung dibalas Rusia dengan ancaman keras. Setelah operasi penangkapan ini, Rusia segera menggerakkan kapal selam BS-329 Belgorod ke Laut Karibia. Kapal selam ini dirancang khusus untuk membawa senjata nuklir strategis, seperti torpedo nuklir bawah laut Poseidon, sebuah senjata yang dapat menargetkan kota-kota di pesisir. Pihak Moskow memberikan ultimatum kepada Amerika Serikat dengan serangan rudal sebagai pembalasan dari penangkapan kapal tanker Rusia. Komentar yang lebih keras datang dari Alexei Zuralov selaku politikus Rusia. Ia meminta militer Rusia untuk memulai operasi penenggelaman kapal-kapal Amerika Serikat. Apa yang sudah dilakukan negeri Paman Sam telah menodai harga diri Rusia. Zuralov membakar api kemarahan militer Rusia dengan pendapatnya yang begitu tajam. Ia bahkan menyebut senjata nuklir bisa menjadi opsi untuk memberi pelajaran pada Amerika Serikat. Tidak diragukan lagi bahwa kita harus merespons dengan tegas dan cepat. Doktrin militer kita bahkan memperhitungkan penggunaan senjata nuklir sebagai respon terhadap serangan semacam itu. Kekuatan militer Rusia bakal menjadi lawan yang sepadan untuk Amerika Serikat, namun pandangan berbeda justru disampaikan oleh Donald Trump. Presiden ke-47 Amerika Serikat ini dengan sombong menyebut tak ada kekuatan militer yang lebih hebat dari Amerika Serikat. Bahkan, Trump merasa tak ada pasukan yang bisa mengalahkan tentara Amerika Serikat di muka bumi. But the United States proved once again that we have the most powerful, most lethal, most sophisticated, and most
fearsome. It's a fearsome military on planet Earth, and it's not even close. I've been saying it for a long time. Nobody can take us. We don't want it. Mungkin menurut Trump hanya alien yang bisa membuat militer Amerika Serikat kocar-kacir. Kesombongan Trump memang terasa menyebalkan, tapi hampir bisa dikatakan semua itu valid. Melihat bagaimana Amerika Serikat bisa menerobos dengan mudah ke Venezuela, setiap negara harusnya gentar dengan kekuatan militer Amerika Serikat saat ini. Mereka bisa melumpuhkan militer Venezuela lalu menangkap presidennya hanya dalam waktu 2 jam 20 menit. Lebih mencengangkan lagi, tak ada satupun anggota militer Amerika Serikat yang tewas maupun peralatan militer yang hilang dalam serangan yang dilakukan ke Venezuela. Lantas, apakah Rusia akan ciut dengan komentar jumawa Trump? Sejauh ini pihak Moskow selalu berusaha menghindari friksi ketegangan dengan Amerika Serikat, termasuk pada masalah Venezuela. Rusia bahkan baru saja mendukung penunjukan Delcy Rodriguez sebagai presiden sementara Venezuela. Berbagai sumber menyebut Vladimir Putin mengambil langkah ini untuk menjaga stabilitas dan perdamaian. Padahal kita semua tahu Delcy akan menjadi boneka Trump dan Amerika Serikat. Politikus perempuan ini bakal diberikan jabatan tertinggi sebelum Amerika Serikat menemukan boneka yang lebih baik. Rusia sebenarnya memberikan kecaman saat Amerika Serikat menangkap Maduro. Namun, nama Amerika Serikat tak disebut secara jelas dalam komentar yang dirilis oleh Kementerian Luar Negeri Rusia. Kami dengan tegas mendesak agar Venezuela dijamin haknya untuk menentukan nasibnya sendiri tanpa campur tangan eksternal yang bersifat merusak. Lantas, dengan strategi dua kaki yang dimainkan Rusia ini, apakah konfrontasi militer dengan Amerika Serikat akan benar-benar terjadi? Atau justru perang Amerika-Rusia ini bakal sulit terwujud? Amerika Serikat dikepung aliansi Greenland. Kebijakan luar negeri Amerika Serikat benar-benar gila di awal tahun 2026. Setelah memancing konflik dengan Rusia, negeri Paman Sam semakin intens menyenggol Greenland. Donald Trump ngotot untuk mencaplok wilayah yang berada di kekuasaan Denmark ini. Gedung Putih melihat penguasaan Greenland sebagai prioritas keamanan nasional. Ini sangat strategis. Saat ini Greenland dipenuhi dengan kapal-kapal Rusia dan Cina di mana-mana. Kita membutuhkan Greenland dari sudut pandang keamanan nasional, ucap Trump. Amerika Serikat merasa pengaruh Cina dan Rusia sudah semakin membesar di kawasan Arktik. Negeri Paman Sam menuduh kedua negara ini punya kepentingan intelijen. Selain itu, wilayah dengan populasi 57.000 jiwa ini terletak di dekat rute pelayaran Arktik yang sedang berkembang. Dengan mencairnya es yang cepat, ada potensi perjalanan Asia-Eropa akan lebih cepat lewat Greenland dibanding melalui terusan Suez. Ambisi besar Amerika Serikat untuk merebut Greenland membuat NATO mengamuk. 6 negara anggota NATO telah menyuarakan kedaulatan Greenland harus dihormati. Prancis, Jerman, Italia, Polandia, Spanyol, dan Inggris kompak berdiri di barisan yang sama. Semua negara ini bersama Denmark menentang operasi perebutan Greenland oleh Amerika Serikat. Greenland adalah milik rakyatnya. Hanya Denmark dan Greenland yang berhak memutuskan hal-hal yang menyangkut soal Denmark dan Greenland, kata pemimpin ke-7 negara dalam pernyataan bersama tersebut. Dukungan untuk menjaga Greenland juga disampaikan oleh sejumlah negara Nordik. Finlandia, Islandia, Norwegia, dan Swedia sepakat untuk menjaga bersama kedaulatan Greenland. Bahaya laten terbesar jika Greenland dicaplok Amerika Serikat adalah pembubaran NATO. Kekhawatiran ini disampaikan oleh Perdana Menteri Denmark, Mette Frederiksen. Ia khawatir kekuatan militer Amerika Serikat bisa dengan mudah merontokkan aliansi NATO. Jika Amerika Serikat memutuskan menyerang negara NATO lain secara militer, maka semuanya usai. Ini mencakup NATO dan kerjasama keamanan yang diberikan sejak akhir Perang Dunia Kedua. Tegas politikus perempuan tersebut. Respons keras dari sejumlah negara Eropa dan anggota NATO bikin Trump pikir-pikir ulang. Konfrontasi militer dengan benua Eropa bisa sangat merugikan keamanan Amerika Serikat. Alhasil, Marco Rubio selaku Sekretaris Luar Negeri Amerika Serikat mengusulkan cara yang lebih aman. Pemerintah Amerika Serikat dikabarkan tertarik membeli Greenland dengan uang 3,3 miliar dolar Amerika Serikat. Dalam pernyataannya, Rubio ingin memberikan win-win solution bagi semua pihak. Dengan membeli Greenland, Amerika Serikat bisa menyelamatkan rakyat di wilayah tersebut dari jerat kemiskinan. Sementara kerajaan Denmark dan NATO tidak perlu angkat senjata melawan militer Amerika Serikat. Amerika Serikat berkeinginan untuk membangun hubungan komersial yang berkelanjutan yang menguntungkan warga Amerika dan masyarakat Greenland.
Rubio bahkan menambahkan sedikit propaganda agar Denmark dan NATO luluh. Ia menyinggung tentang musuh bersama dalam komentar lanjutan perihal Greenland. Musuh-musuh bersama kita semakin aktif di Arktik. Itu adalah kekhawatiran yang dibagikan oleh Amerika Serikat, Kerajaan Denmark, dan sekutu NATO. Tutup Rubio. Namun, dalih musuh bersama ini bisa jadi hanya alasan yang dibesar-besarkan Amerika Serikat. Ada udang di balik batu yang berusaha disembunyikan oleh pemerintah Trump. Kita semua tahu kalau Greenland bukan kawasan tandus yang miskin kekayaan alam. Ada harta karun yang tersimpan di bawah tanah Greenland hingga membuat Trump ngotot mencaploknya dari Denmark. Wilayah ini punya kandungan mineral tanah yang langka. Sumber daya alam Greenland bisa digunakan untuk komponen kunci dalam ponsel, baterai, komputer, dan perangkat teknologi canggih lainnya. Memang, apa pentingnya Amerika Serikat merebut kekayaan mineral Greenland? Jika mereka bisa menguasai itu, maka dominasi Cina sebagai penguasa mineral global terancam runtuh. Selama ini negeri tirai bambu dikenal sebagai pemasok mineral terbesar di dunia. Mereka adalah produsen utama untuk banyak logam dan mineral penting, salah satunya logam tanah jarang. Status Cina sebagai penguasa mineral global ini sempat membuat Trump murka. Pasalnya, negeri tirai bambu berhasil mendikte Amerika Serikat di perjanjian tarif dagang. Trump bahkan sampai menuduh Cina mengkhianati kesepakatan terkait mineral. Awalnya, Amerika Serikat bersedia menurunkan tarif dagang Cina menjadi 25%. Dengan syarat, negeri tirai bambu setuju untuk mencabut beberapa larangan. Di antaranya membatasi ekspor logam kritis yang diperlukan untuk produksi industri semikonduktor, elektronik, dan pertahanan Amerika Serikat. Kebijakan Cina yang menolak disetir inilah yang akhirnya membuat Trump frustasi. Amerika Serikat akhirnya meraih kesepakatan tarif yang lebih menguntungkan di sektor mineral bersama Malaysia. Negara tetangga Indonesia ini harus menyerahkan kedaulatan mineralnya ke Amerika Serikat. Malaysia juga berkomitmen untuk memastikan tidak ada pembatasan yang diberlakukan terhadap penjualan logam tanah jarang ke Amerika Serikat, ucap pernyataan Gedung Putih. Sneakers serbaguna dari Lido ini lagi turun harga, cuma 80 ribuan. Benua Amerika bersatu kepung Amerika Serikat. Donald Trump bisa membuat Amerika Serikat terlibat lebih banyak perang. Setelah Rusia dan Greenland, negeri Paman Sam bisa saja dikepung militer gabungan dari Amerika Latin. Sejumlah negara di benua Amerika semakin membenci Amerika Serikat setelah operasi penangkapan Nicolas Maduro. Mereka tak lagi melihat negeri Paman Sam sebagai pelindung benua Amerika. Sekarang, Amerika Serikat justru dipandang sebagai teroris yang mengancam kedaulatan negara-negara lain. Gustavo Petro segera meminta negaranya Kolombia untuk siaga 1. Setelah Venezuela, Kolombia disebut Trump sebagai target berikutnya. Dalam pernyataannya, Trump memframing Petro sebagai presiden sekaligus gembong narkoba. Kolombia dalam keadaan sangat parah, dan pemerintahannya dipimpin oleh seorang pemimpin yang sakit yang suka memproduksi kokain dan menjualnya ke Amerika Serikat. Tegas Trump menyindir Presiden Petro. Saat ditanya wartawan apakah militer Amerika Serikat akan masuk ke Kolombia, Trump dengan wajah berseri-seri memuji ide tersebut. Sinyal bahaya ini bikin Petro segera memperketat keamanan dalam negeri. Sebanyak 30.000 pasukan Kolombia ditugaskan menjaga perbatasan. Petro semakin risau intervensi Amerika Serikat tidak hanya akan berhenti di Venezuela. Politikus 65 tahun ini bertekad memberi perlawanan sengit pada Amerika Serikat jika berani menodai kedaulatan Kolombia. Presiden Petro juga menolak keras fitnah kejam Trump yang menyebut dirinya sebagai presiden kokain. Los narcos viven en Dubái y en Miami y por ahí los cazamos en algunas ciudades de Colombia. Y son de todos los países del mundo y no colombianos en su mayoría, porque aquí nos quedamos con el pecado y sin el género. Los dólares dolorosos y olorosos. Tragedi penangkapan Maduro menjadi pelajaran berharga bagi pemimpin negara manapun. Semua presiden di dunia ini tidak akan aman jika Amerika Serikat masih eksis. Alhasil Kolombia pun mengajak negara-negara Amerika Latin membentuk aliansi. Tawaran ini segera diterima oleh Kuba dan Brazil yang juga semakin membenci Amerika Serikat. Kuba mengecam penahanan Maduro sebagai ancaman serius terhadap stabilitas kawasan. Presiden Kuba Miguel Diaz-Canel mencap Amerika Serikat sebagai teroris penghancur hukum internasional. Pasalnya, serangan Amerika Serikat ke Venezuela telah menghilangkan puluhan warga Kuba.
Paket celana murah beli 3 cuma 100 ribuan. Bisa dipakai cowok dan cewek. Cek linknya di bawah ini. Dengan ketegangan baru antara Amerika Serikat dan Rusia, ditambah ancaman dari negara-negara Amerika Latin, apakah Donald Trump telah membuat blunder fatal usai menyerang Venezuela?